Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali berbincang dengan Mas Yunus sekarang. Mas Yunus, menurut Anda bagaimana sebenarnya prospek Danantara ini dalam kontribusinya untuk meroketkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto? Ya, kalau secara konsep saya cukup apresiasi terhadap konsep ini, ya karena memang ini seperti di awal saya sampaikan memang adalah kritik dari Kementerian BUMN yang tidak optimal ternyata dalam rangka mengelola aset-aset BUMN, sehingga dengan pendekatan yang baru model Danantara langsung bentuknya adalah super holding. Ini saya pribadi berharap agar ini bisa mengurangi ekses birokrasi dan politisasi, karena dua permasalahan utama BUMN hari ini adalah birokrasi dan politisasi BUMN. Ya. Nah, tinggal kita lihat prakteknya ke depan. Apakah dua permasalahan ini tetap ada, ataukah sudah dihapuskan dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan profesional ala korporasi. Oke, kalau kemudian dua masalah itu anggap saja kita berpikiran positif, berpikiran optimis ya Mas Yunus, bahwa nanti akan dikelola dengan sangat profesional, kemudian para pejabat yang akan menduduki jabatan di Danantara itu memang orang-orang yang sangat berkompeten, lepas dari jabatan politis. Seberapa besar kemudian atau seberapa cepat Danantara itu akan bisa mengelola dana dan bisa kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau cepat atau tidaknya, kalau kita lihat dari 7 karakteristik perusahaan BUMN yang dikelola, ini kan ada di migas atau pertambangan, kemudian perbankan, dan juga ada telkom dan PLN. Nah, sebenarnya yang langsung menyentuh masyarakat itu adalah PLN dan Pertamina. Kemudian untuk yang lain kan mungkin masalah pembiayaan dan lain-lain, mungkin skema-skema apa aja yang dipersiapkan, kita kan masih sama-sama membaca. Iya. Tapi ketika memang Danantara ini bermodalkan 7 perusahaan itu saya optimis bisa menyumbangkan bisa menyumbangkan kontribusi bagi APBN kita, terutama juga terhadap pertumbuhan ekonomi jika ekosistemnya ini dikelola dengan baik. Nah, tapi kalau ekosistem bisnis di 7 perusahaan itu tetap hanya berubah baju dari Kementerian BUMN menjadi Danantara, tapi tidak ada perubahan-perubahan sistem secara signifikan, ya sejauh api dari panggang rasanya. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun Danantara ini dioperasikan tetap membutuhkan perubahan yang cukup signifikan di tubuh BUMN yang ada di bawahnya, begitu ya kira-kira Mas Yunus? Betul, dan merubah ini tidak mudah karena sudah mendarah daging, sudah sejak zaman Orde Baru, dicoba dirubah pada saat reformasi. Konsep super holding pertama ditawarkan oleh Pak Tanri Abeng hanya menjadi wacana-wacana, baru sekarang dicoba di 7 perusahaan. Nah, karena itu saya pribadi menghargai bagaimana ini dicoba dulu di 7 perusahaan. Tinggal bagaimana sistem yang mendarah daging ini, yang terbirokratisasi, terpolitisasi, ini bisa clear dengan konsep Danantara ini. Saya lebih memberikan kesempatan bagi Danantara sebenarnya untuk bisa membuktikan kepada publik bahwa dana sebegitu besarnya silakan dikelola. Anda sudah bukan lagi penyelenggara negara, sebagaimana yang Anda sekarang selama ini takutkan, digembar-gemborkan, wah kami ini tidak bisa bergerak, banyak peraturan yang membentengi kami, wah kami ini sedikit salah, kerugian perusahaan jadi kerugian negara ini. Nah sekarang coba kita berikan sudah. Apa yang menjadi persoalan selama ini kemarin kita berikan dengan Danantara. Tinggal publik menunggu bagaimana itu bisa betul-betul berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, kesempatan yang sebenarnya juga cukup beresiko ya, untung dan ruginya itu nanti kita harus sama-sama kawal juga seperti apa pelaksanaannya. Saya ke Mas Huda sekarang. Mas Huda, kalau dalam bayangan Anda ini, karena kita sama-sama masih meraba ya akan seperti apa nanti Danantara itu. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya ini nanti dana yang diterima yang begitu besar yang dimiliki oleh Danantara ini kira-kira akan kemana dikelolanya dan apa yang terjadi kalau kemudian ternyata investasinya rugi, Mas Huda? Iya Mbak. Jadi mungkin saya ingin tika sedikit ya tadi tentang mengenai profesionalismenya kan. Nah di Undang-Undang BUMN yang baru mengenai ada Danantara di situ, ternyata masih ada kewenangan yang cukup besar oleh Kementerian BUMN yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dalam hal penentuan direksi dan komisaris. Untuk yang mereka pemegang saham syariah gitu kan. Artinya mereka mempunyai satu kekuatan yang menentukan ini jadi direksi, ini jadi komisaris dan sebagainya. Nah ini yang memang dikhawatirkan juga tadi sama Mas Yunus juga dikhawatirkan bahwa komisaris dan direksinya dan komisaris terutama ya itu ditunjuk
dengan kepentingan politik yang cukup tinggi gitu kan. Jadi nampaknya Mas Yunus mau menyampaikan sebuah nama tapi nampaknya direm gitu kan. Tapi memang ada beberapa komisaris yang tidak kompeten yang menduduki jabatan-jabatan yang dia jauh panggang dari apinya gitu kan. Let's say kayak untuk musisi saja dia bisa menduduki komisaris di Telkom dan sebagainya. Jadi memang ini memang salah satu yang masih susah untuk diubah sebenarnya Mbak Tasya. Jadi susah diubah dan sebagainya. Yang saya rasa ini bisa berakibat kepada keputusan, kalau keputusan investasi nampaknya ini akan dihandle sama Danantara ya. Tapi kita harapkan sebenarnya dari direksi komisaris juga ini benar-benar orang yang kompeten gitu kan, bahwa untuk keputusan investasi walaupun Danantara ada porsi besar di situ, tapi kan tetap pelaksananya di direksinya kan, bahwa direksi ini dia harus melakukan investasi A dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan lepas dari kepentingan politik. Nah utamanya bagaimana cara langkah pertamanya, ya cara langkah utamanya ada disebutkan oleh Mas Yunus bahwa pemilihan untuk direksi komisaris itu dia harus benar-benar berdasarkan dari kemampuannya, bukan dari relasi politik maupun relasi individu. Nah ini yang sering kita dapatkan ketika saat ini banyak sekali untuk direksi maupun komisaris yang dia dihasilkan dari relasi politik maupun relasi individu. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu Mbak. Nah ini yang tadi kemudian tadi untuk langkah untuk bisa mencegahnya seperti apa? Ya tadi ada audit internal dan sebagainya, ada KAP dan sebagainya, dan saya rasa sebenarnya masih ada ya, harusnya masih ada peran dari PPK, dari KPK dan sebagainya untuk bisa mengawasi secara langsung operasional dari BUMN ataupun Danantara itu sendiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan beberapa kali lah itu ada business judgment rule kan, dan itu juga dijelaskan di undang-undang BUMN gitu kan yang baru gitu ya. Nah tapi secara logika business judgment rule ini bisa menjadi siasat untuk berkelit oleh direksi ini untuk bisa berkelit dari tanggung jawab secara hukum. Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya Mbak Tasya. Oke. Soal dana tadi Mas sudah belum dijawab, bagaimana atau seberapa bebas sebenarnya Danantara ini kemudian bisa mengelola dana dan apa konsekuensinya ketika mengalami kerugian? Ya kalau dana kan tadi kan kita bahas ya mengenai ya 14.000 triliun untuk aset yang bisa dikelola oleh Danantara. Kemudian juga ini kan sebenarnya kan yang kita harapkan kan Danantara dia punya aset besar dan sebagainya, mereka punya proyek, ini bisa jadi pancingan bagi investor untuk bisa chip in ke proyek itu sebenarnya, sehingga ini tidak selalu BUMN menjadi penanggung jawab sepenuhnya untuk proyek-proyek tertentu, tapi ini bisa mengundang investor itu untuk bisa masuk ke proyek tersebut. Intinya seperti itu. Nah kedua, ketika ini tidak dikelola dengan baik maka muncullah kerugian. Tapi lagi-lagi kerugian ini tidak dihitung sebagai kerugian negara. Ini yang tadi kita bahas, kita sampaikan bahwa ini jangan sampai ini ada imunitas yang cukup tinggi bagi pengelola Danantara maupun BUMN sehingga ini bebas dari jeratan hukum gitu kan. Ini yang saya rasa harusnya dipertimbangkan gitu kan. Kita sudah banyak lah melihat ada beberapa keputusan investasi yang merugikan negara gitu kan. Nah ini selalu asosiasikan dengan bisnis judgment rule gitu kan, bahwa ini tidak bisa nih dijadikan sebagai kesalahan hukum gitu kan. Nah ini yang saya rasa harus diteliti, harus didiskusikan lebih lanjut, karena ini bisa jadi pintu masuk untuk perbuatan yang tadi menguntungkan diri sendiri dan juga merugikan negara. Oke, Mas Yunus mungkin ada catatan tambahan soal bagaimana sebenarnya Danantara ini bisa, kalau tadi Anda berharapnya kan cukup fleksibel untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang dengan lebih cepat minus birokrasi dan politisasi, tetapi di sisi lain ada juga semacam impunitas ketika menghasilkan atau ketika memilih investasi yang kurang menguntungkan kemudian menderita kerugian tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Apa catatan Anda untuk poin ini? Ya, jadi kan investasi rugi itu penyebabnya yang pertama memang adalah resiko investasi. Ketika sudah benar-benar dipertimbangkan, diperhitungkan secara matang, kemudian rugi karena misalnya seperti ada COVID segala macam, itu kan resiko dari investasi. Atau yang kedua memang dari awal sudah fraud, jadi sudah memang sengaja gitu.
Nah, kalau kita melihat ketika kinerja pengawasan internal ini bisa kuat, komisaris-komisaris yang ditugaskan itu kuat, maka ini tidak akan terjadi. Lagi-lagi Nah, kembali ke ketika situ ya terjadi, Mas Yunus. betul. Dan kan ketika itu terjadi, maka kalau kita lihat hasil dari audit internal ini bisa diserahkan ke BPK untuk kemudian melakukan audit investigasi. Nah, di sanalah kemudian harapan saya BPK bisa turun terhadap temuan fraud yang ditemukan oleh auditor internal. Nah, ketika auditornya memang kuat. Oke. Sehingga apa? Karena auditor internal ini di bawah komisaris langsung. Komisaris itu organ perusahaan tapi tidak di bawah kendali direksi. Tidak di bawah kendali direksi. Jadi dia masih memiliki independensi sifat. Oleh karena itu nanti komisaris bisa melalui komite auditnya, kemudian melalui SPI atau internal audit, melakukan audit secara audit, kemudian ketika ditemukan indikasi, maka bisa BPK turun untuk melakukan audit investigasi. Nah, di sanalah kemudian bisa kita tahu apakah investasi rugi ini disebabkan oleh memang resiko bisnis, ataukah disebabkan memang karena ada permainan. Okay. Nah, jadi sekali lagi harus kuat komisaris-komisaris yang nantinya ditaruh sebagai komisaris di sana, bukan orang titipan politik, bukan pejabat eselon 1. Bayangkan, kalau pejabat eselon 1 ditaruh sebagai komisaris, kapan dia kerja? Dia itu udah pejabat banyak urusan, hanya ditaruh sebagai komisaris. Ini yang maksud saya, ya harus kita evaluasi lah. Kalau sudah ada antara konsep super holding, ya ayo sudah. Seperti konsep super holding. Sehingga kita lihat perusahaan-perusahaan swasta itu jauh lebih maju daripada perusahaan BUMN, jauh lebih bersih daripada perusahaan BUMN. Kalau kita ikut tender di perusahaan swasta dan perusahaan BUMN, pasti lebih ketat perusahaan swasta. Karena diawasi langsung oleh pemiliknya sebagai komisaris. Tapi kalau urusan BUMN kan merasa ya sudahlah komisaris hanya jabatan-jabatan gitu, sehingga kinerjanya tidak optimal gitu. Iya, balik lagi memang ini kembali ke etos kerja dari para pemimpin dari Danantara ini nantinya ya, kembali lagi ke situ ya Mas Yunus. Iya, betul. Baik, kita akan break dulu sejenak untuk jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan kembali usai jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan NTV Prime, kita masih membahas soal Danantara pemirsa, dan saya masih bersama dengan Nailul Huda, ekonom Selios, dan juga Ahmad Yunus, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute. Ini adalah segmen terakhir. Saya kembali ke Mas Yunus. Mas Yunus, saat ini sebenarnya ada gerakan di sosial media untuk menarik uang dari Bank BUMN atau Himbara sebagai wujud dari kekhawatiran atau ketidakpercayaan masyarakat. Menurut Anda bagaimana seharusnya pemerintah mengkomunikasikan atau menghandle isu ini? Gerakan itu mungkin tidak terlalu signifikan ya bisa mempengaruhi kinerja dari Bank BUMN itu kalau kita mau fair, akan tetapi itu harus dibaca sebagai kritik dari masyarakat yang perlu direspon. Artinya pemerintah harus meyakinkan publik bahwa ini adalah konsep baru. Nah, jangan-jangan kemarin dengan pendekatan yang lebih profesional, yang satu untuk tidak lagi terbelenggu dengan masalah birokratisasi dan politisasi. Jadi dua hal itu, dan masyarakat perlu diyakinkan, publik perlu diyakinkan bahwa ini pendekatan yang kita gunakan dan sebagai kritik dari Kementerian BUMN. Nah, kita tahu bersama selama ini bagaimana BUMN dalam tanda kutip digunakan untuk kepentingan politik. Ketika ada permasalahan, misalnya ya, kemarin Pak Menteri langsung datang ke kejaksaan melaporkan anaknya sendiri. Iya. Nah, ini kan maksud saya cara-cara begini itu tidak akan digunakan oleh super holding, konsep super holding. Karena apa? Ketika melaporkan anak kepada penegak hukum menjadi konsumsi publik, maka yang menjadi pertaruhan adalah trust publik kepada BUMN itu. Dan untuk memulihkannya itu butuh waktu. Tapi memang menjadikan panggung untuk kepentingan politik. Nah, saya harapkan tidak akan terjadi di Danantara. Maka ketika memang ada fraud, maka sudah lakukan dengan senyap di bawah, asalkan publik tetap bisa percaya pada perusahaan itu. Lakukan dengan senyap, kinerja pengawasan lebih optimal, kemudian dilakukan audit investigasi oleh BPK, kemudian KPK bisa berproses dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa lebih optimal daripada
Gebar-gebor datang ke kejaksaan melaporkan bawa data padahal sama seperti bapak yang melaporkan anaknya sendiri, gitu loh. Nah, Iya. tidak ada perbaikan di internal, maka apa? Trust publik runtuh pada BUMN. Nah, dengan adanya Danantara, ini saya harapkan bisa mengembalikan trust publik pada Danantara. Jadi 7 BUMN ini, ayo kita selamatkan. 7 dulu MBTU-nya. Iya. Nanti bisa BUMN-BUMN yang lain. Gitu. Oke, baik. Mas Huda, mungkin ada komentar soal gerakan di sosial media yang mengajak masyarakat untuk menarik uang mereka dari bank BUMN atau bank Himbara? Iya, khas ya Mbak ya. Memang ini kan kalau kita lihat secara proses politiknya ya, ini memang Danantara ini kalau menurut saya pribadi ini ada beberapa masalah di situ. Proses yang sangat cepat sekali, kemudian minimnya partisipasi publik dan sebagainya, ini bisa menimbulkan celah untuk dilakukan judicial review di MK. Ya. Nah, sama seperti untuk proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang minim partisipasi publik dan sebagainya. Nah, ini kita khawatirkan memang ada upaya untuk judicial review dan antara di MK. Karena tadi pengambilan keputusannya sangat cepat sekali tanpa mempertimbangkan atau minim mempertimbangkan dari partisipasi publik. Nah, tentu ini direspon oleh masyarakat agar ya kita tidak boleh nih mensukseskan Danantara karena nanti Danantara akan akan mengelola uang kita yang ada di bank-bank BUMN. Tapi kan saat ini kan bukan seperti itu kan. Ini kan ada pengelolaan yang memang terpisah di situ. Nah, yang kedua adalah ini ditimbulkan dari adanya isu untuk efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk modal awal Danantara. Nah, ini yang akhirnya membuat publik juga melihat bahwa ini ada link untuk dari isu efisiensi anggaran kepada isu Danantara. Jadi ini yang publik lihat seperti itu, Mbak. Dan saya sebenarnya juga kaget juga ketika ada penanaman modal ataupun penyertaan modal awal Danantara yang jumlahnya cukup banyak, 1.000 triliun, dan di tahun 2025 akan dialokasikan melalui tadi proses efisiensi anggaran yang sebagian dana efisiensi tersebut itu digunakan untuk penyertaan modal awal Danantara. Baik, pembentukan landasan hukumnya memang super kilat, ada banyak catatan di situ, kewenangannya super fleksibel, ditambah kemudian atau diikuti dengan pemangkasan kewenangan BPK. Mas Yunus, mungkin ini pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian masyarakat, publik, dan media bisa mengawal Danantara agar bisa terus berada di relnya? Ya, saya kira kita lihat, kita tidak fair juga kalau tidak memberikan kesempatan kepada entitas baru untuk membuktikan dirinya. Dan ini saya harapkan seperti yang berulang-ulang kali saya katakan adalah kritik dari ketidakoptimalan Kementerian BUMN mengurus BUMN. Ya. Sehingga kita kasih waktu pada Danantara untuk bisa bekerja. Yang pertama, yang kedua juga publik harus mendukung. Artinya, dan ini tergantung pada bagaimana pola komunikasi pemerintah terhadap masyarakat, bagaimana menjelaskan bahwa efisiensi anggaran itu sebagian digunakan oleh Danantara bukan untuk pemborosan, tapi kita akan mendapatkan flashback, mendapatkan feedback dari investasi itu potensinya sekian, apa-apa saja program yang akan diinvestasikan. Ini kan tidak pernah dijelaskan. Saat ini belum jelas berarti ya Mas Yunus kalau komunikasi pemerintah? Belum jelas. Jadi hanya 350 sekian triliun nantinya untuk Danantara. Itu mau diapakan? Pertamina mau diapakan? Telkom mau diapakan? MenID mau diapakan? Himbara mau diapakan? Ini kan masih meraba-raba. Iya. Sehingga wajar kalau kemudian masyarakat, wah tarik dong uangnya. Karena belum jelas. Tapi kalau masyarakat ditunjukkan, misalnya dari yang terkecil, tunjuk direksinya yang kompeten. Tunjuk komisarisnya yang kompeten. Maka masyarakat, oh ini orang profesional. Itu satu, kita bisa ambil hati masyarakat. Yang kedua, mereka biar menjabarkan ini yang akan kita lakukan. Dan ini potensinya sekian. Ketika kita investasi sekian ratus triliun, maka potensinya sekian di tahun sekian. Oke. Wajar dong kalau misalnya masyarakat ini kan memposisikan diri sebagai pemilik modal. Iya. Nah, pemilik modal wajar dong bertanyakan, uang segitu, itu uang rakyat, itu nanti saya kembali tahun berapa? Untuk mau digunakan untuk apa saja? Saya kira ini juga hal-hal yang tidak masalah dijelaskan ke publik gitu.
Baik, kita sama-sama nantikan seperti apa nanti Danantara 24 Februari 2025. Terima kasih Mas Ahmad Yunus dan Mas Nailul Huda untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.